Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Cerita Programmer. Materi selanjutnya kita bakal membahas tentang konteks. Nah, tadi di awal kita bahas sedikit konteks ini bakal mengenai sebuah request ataupun respon. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait konteks sebagai request. Ketika teman-teman melakukan request ke sebuah web Hono, kita bisa dapetin eh, data yang dikirim di request tersebut gitu. Misalkan kita mau membaca headernya, kita cukup menggunakan syntax seperti ini. Atau kita mau parameternya. Nah, ini contoh yang tadi ya, yang kita bahas di root itu. Kita menggunakan c.rec.param sesuai key-nya yang ini. Atau kita mau mendapatkan query-nya, query dari parameternya itu kan. Kalau tadi ini di pet parameter, ini query-nya gitu ya. Misal ini kita sort, lalu kita mau dapetin query untuk key-nya key atau limit dan offset gitu. Atau juga kita bisa mendapatkan uh, query dari eh, key-nya itu yang multi ya, yang banyak ya. Di sini misal dia pakai teksnya dua kali, yang A dan teks sama dengan A dan teks sama dengan B. Nah, untuk eh, query-nya ini diambil secara langsung semua, kita cukup menggunakan queries. Jadi kalau misalkan satuan namanya query, kalau ngambil secara multi ini pakai queries. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini. Ini untuk yang parameter kita udah bahas sedikit tadi ya. Nggak perlu lagi. Nah, untuk query sendiri, kalau kita bisa lihat di sini, eh, ini ya, menggunakan destructing seperti ini, atau juga kita sebenarnya bisa satu satuan gitu ya, kayak menggunakan parameter yang tadi. Nah, seperti ini. Hanya saja, eh, nah seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini bisa kemungkinan undefined ya, ketika dia tidak memasukkan query-nya. Ini juga kalau kita queries-nya yang multi ini bisa saja dia undefined. Oke, kita mulai. Kita coba yang hello dulu buat dapetin headernya. Di sini saya pakai browser Brave ya. Kita lihat headernya. Oke. Nah, ini header user agentnya. Oke. Terus kita coba yang sort. Yang sort dia dibilang ada kita dapetin query dari parameter key kan, produk satu, terus limit 10 dengan offsetnya misal 20. Bakal muncul ya, ini produk satu dari sini, limit 10 dengan offsetnya 20. Atau gini, kita mau multi query. Nah, ini memungkinkan saja buat multi query. So, ini teksnya A and teks sama dengan B. Oh, sorry, bukan itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kenapa dia tidak masuk ke dalam sini? Karena sebenarnya eh, ketika dia sudah menemukan handlernya match gitu ya, nanti dia bakal berhenti di sini. Jadi file yang di bawahnya tidak tereksekusi. Jadi kalau misal kita gabungkan saja ya, kita gabungkan saja. Kita lihat.
bakal dapat A, B. Oke, kita dapat ya. Ini A, ini B-nya. Sini kenapa key-nya undefined? Karena kita nggak pakai keyword parameter key. Coba kalau kita tambahin lagi ya. Key product 1. Oke, muncul, ya kan? Oke. Mungkin itu saja terkait konteks di request. Untuk selanjutnya juga kita bahas mungkin yang ini terkait request sebuah datanya. Nah, ketika teman-teman mengirim data dalam bentuk form, contohnya form data, JSON, dan sebagainya, teman-teman untuk mendapatkan datanya tersebut menggunakan parse body. Nah, seperti ini. Atau teman-teman kalau misalkan mau bentuknya dalam form data, nah itu masuknya di form data. Atau misal teman-teman mengirimnya dalam bentuk JSON, berarti nanti pakainya .json. Seperti ini. JSON body, system, juga. Oh ya, sorry. Ini kan nanti sama ya ininya. Jadi kita ini bedain dulu. Parse form data. Ini raw aja. Raw. Ini JSON. Oke. Kita coba ya. Kita bakal gunain Postman untuk mengirim datanya. Di sini kita bakal coba ya. Bakal mengirim datanya menggunakan Postman. Kita buat collection dulu biar lebih mudah. Misal di sini request post raw. Tadi di http localhost 3001 terus entry.raw entry raw. Oke. Kita buat misal menggunakan form data dulu ya. Username, user, terus email, user.mail.com. Kita coba kirim. Nah, akan muncul seperti ini. Karena kita melakukan return-nya sebagai sebuah JSON ya. Kalau kita lihat di sini dia bentuknya ini ya. Formatnya bisa dalam bentuk string atau file. Jadi misal ketika kita mau kirim file, berarti kita harus bisa pakai parse body. Karena di body ini misal kita bisa dapetin ininya apa nama filenya. Const file body as file. Nah, nanti di sini bakal dalam bentuk file. Jadi nanti kita bisa dapetin name-nya, size, dan kita bisa simpan ya. Untuk form data juga kita bisa dalam bentuk sebuah file ya. Nah, misal contohnya di sini file tadi.get nama key-nya kita di sini sebagai as file. Kita lihat ya. Form data entry value file atau string. Seperti itu. Hanya saja dia formatnya dalam bentuk form data. Kalau yang form data, kalau ini dia masih raw gitu, masih di parsing gitu ya. Tapi
sama saja. Misal kita mau kirim di sini, hmm, tadi menggunakan form data ya, akan sama saja. Tapi kalau misalkan kita kirim JSON, ini akan error. Kenapa error? Karena untuk yang JSON sendiri itu memerlukan dalam format JSON. Jadi kita pakainya di sini. Contohnya raw, username, user, user, terus di sini misal name-nya, user. Kita format JSON, kita kirimkan, nah bakal muncul. Kenapa? Karena kalau kita lihat di header-nya sendiri, kita lihat header yang dikirimnya itu, nah ini nih. Kita kirim dalam bentuk JSON. Karena kita kirim dalam bentuk JSON, maka dia bakal nangkep di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, can parse request body of type application JSON. Nah, kalau di menurut dokumentasinya, render JSON as content type application JSON. Sorry, bukan yang itu. Yang .json. Oh, di sini. Iya. Pass the request body of type application JSON. Jadi tipenya itu si body-nya itu JSON gitu. Harus JSON. Harus JSON ya. Kita kan misal dia formatnya teks gitu ya. Apakah bisa? Ini bisa ya. Karena dia formatnya di sini dia bentuknya file JSON gitu. Tapi kalau kita form data, nah ini nggak bisa.